Yang menjadikan mudahnya kita sampai ke Kopi Story itu apa? Antum terlalu teoritis loh jawabannya. Kenapa sih bisa sampai Kopi Story? Kenapa coba? Karena ada alamatnya gitu aja. Kamu gimana sih? Ini niat, oh ini karena takwa, ini karena jihad, ini kejauhan. Masalahnya yang suka dilupakan manusia adalah masalah titik akhirnya. Lihat Quran surat Al-Mulk nanti ayat 2. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan." Allah ngasih dulu kemudian kepada kita untuk menjelaskan titik akhir kehidupan kita. Kalau bermasalah itu tentang let it be, biarin aja deh sesuatu itu terjadi. Tapi sampai kapan pertanyaannya? Harus mengenali dulu titik akhirnya. Semuanya bakal mati. Bisa jadi teman-teman duluan, saya belakangan. Atau bisa jadi sebaliknya. Saya belakangan, teman-teman duluan. Sama aja? Sama ya, sama. Ya. Ya udah. Ya intinya kita semua bakal mati. Pengennya hidup terus, tapi takut mati. Pengen hidup, pengen. Mau mati? Nggak mau. Masuk surga? Mau. Matinya? Nggak pengen. Kebayang nggak viralnya kayak gitu? Bagus nggak? Ada seorang yang meninggal lagi sholat, bagus? Ini udah laki-laki nonton film drakor meninggal lagi. Lagi nonton drakor, coba. Kebayang nggak diomongin tetangga dan netizen se-Indonesia? Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat Quran surat Yunus ayat ke-57. Surat ke-10 ayat ke-57. Makin romantis Kopi Story. Ini siapa yang punya Kopi Story ini? Berkah mudah-mudahan ya. Dilancarin usahanya, dimudahin rizkinya insya Allah. Nah, teman-teman lihat Quran surat Yunus ayat 57. Ini saya percepat karena waktu kita nggak lama ya. Sebentar lagi sudah mau masuk waktu Isya. Oh, maghrib ya, maghrib. Salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yuhannas, hei manusia. Qad ja'atkum mau'izah. Yang pertama, sungguh telah datang kepadamu suatu pembelajaran yang baik bagimu berupa Al-Quran. Al-Quran ini hadza bayanul linnas wa huda wa mau'izatil lil muttaqin. Al-Quran itu adalah suatu keterangan yang jelas bagi manusia dan petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Teman-teman, ada yang baru pertama kali ke Kopi Story, angkat kakinya, angkat tangannya. Baru pertama kali. Pertama kali ke sini pakai Google Maps enggak? Enggak. Yang pakai Google Maps angkat tangannya. Sip, sekarang turunin lagi. Yang menjadikan mudahnya kita sampai ke Kopi Story itu apa? Antum terlalu teoritis loh jawabannya. Kenapa sih bisa sampai Kopi Story? Kenapa coba? Karena ada alamatnya gitu aja. Kamu gimana sih? Ini niat, oh ini karena takwa, ini karena jihad, ini kejauhan. Saya cuma nanya, antum kenapa mudah sih? Kenapa teteh bisa mbaknya mudah sampai ke sini tuh karena apa? Karena ada alamatnya. Iya enggak? Ada alamatnya. Iki di mana iki? Neng kono. Iki nang ngendi iki? Nang kene. Sugeng Rawu. Iki alamatnya apa? Jalan apa? Dokter Suparno. Nomor? Oh nggak tahu. Pokoknya jalan Dokter Suparno. Namanya apa? Kopi Story. Ada namanya, ada alamatnya. Gampang nggak nyarinya? Coba teteh mbaknya cari ke sini, tanya ke orang, Pak, tahu nggak kajiannya Ustadz Andi Boni? Di mana Pak? Pokoknya sekitar sini tuh di mana ya Pak ya? Si masnya pasti bingung nggak? Bingung. Nanti yang ditanya sama masnya apa? Loh Mbak, alamatnya di mana? Pokoknya yang kajian Ustadz Andi Boni. Loh Bapak tuh nggak punya Instagram ya? Bapak nggak gaul banget sih.
Itu loh Pak yang suka ada di TikTok. Apaan sih kata si Bapak? Gak ngerti. Yang Bapak pengen apa? Alamat. Yang bikin kita mudah sampai ke satu wilayah adalah alamat. Masalahnya kita berangkat itu titik awalnya ada nggak? Oke. Yang memudahkan berikutnya adalah ada titik awal, ada titik akhir. Titik awalnya bisa jadi rumah, bisa jadi kampus, bisa jadi tempat kerja, bisa jadi wilayah dimanapun teman-teman tadi berada. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Sragen, ada yang dari Klaten, misalkan ada yang dari tadi Banjarasri, Banjarbaru, dan lain-lain. Banjarnegara. Yang memudahkannya itu ada titik akhir dan ada titik awal. Pertanyaannya, lebih enak ada titik akhirnya atau mengenali dulu titik awalnya? Hah? Kalau mau jangan sebut merek ya. Kalau mau order makanan atau mau dijemput-jemputan gitu. Itu biasanya menentukan dulu titik awal atau titik akhir? Titik akhir, titik awal. Akhir. Karena biasanya kalau di Google Maps, titik awalnya sudah diidentifikasi karena sesuai dengan GPS. Gitu ya? Oke. Masalahnya yang suka dilupakan manusia adalah masalah titik akhirnya. Lihat Quran surat Al-Mulk nanti ayat 2. Simpan dulu ya tadi ya, surat Nuh ya. Surat Yunus ya, simpan dulu. Kita sekarang ke surat Al-Mulk ayat 2. Sebentar aja, nanti balik lagi ke situ. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah ngasih dulu kemudian kepada kita untuk menjelaskan titik akhir kehidupan kita. Kalau bermasalah itu tentang let it be, biarin aja deh sesuatu itu terjadi. Tapi sampai kapan pertanyaannya? Harus mengenali dulu titik akhirnya. Pertama, titik akhirnya kata Allah, alladzi khalaqal mauta. Sesungguhnya kamilah yang menciptakan satu kematian. Maka titik akhir dari setiap manusia adalah kematian. Semuanya bakal mati. Bisa jadi teman-teman duluan, saya belakangan. Atau bisa jadi sebaliknya. Saya belakangan, teman-teman duluan. Sama aja? Sama ya, sama. Iya. Ya udah. Ya intinya kita semua bakal mati. Pengen masuk surga? Pengen banget gak? Pengen cepet? Tuh kan aneh. Makanya saya ulangi, mohon maaf, saya ulangi. Tentang kematian, manusia ini terbagi-bagi lagi. Ada yang satu ini pengen hidup takut mati. Kayaknya kita ini. Pengennya hidup terus, tapi takut mati. Pengen hidup, pengen. Mau mati, gak mau. Masuk surga, mau. Matinya gak pengen. Aneh. Yang kedua, ada orang yang pengen mati, takut hidup. Stres nih orang. Seburuk-buruknya cicak, sefasik-fasiknya hewan cicak, tidak pernah ada cicak bunuh diri. Pernah lihat cicak stres karena efek pandemik global? Hah? Ada. Cicak menjatuhkan diri. Paling dia mutusin ekornya, suka aku bilangin, Cak, kan sebenarnya bisa diobrolin baik-baik, nggak harus langsung putus gitu. Kalau dia putusin ekornya kan, kenapa sih harus selesaiin masalahnya dengan cara kayak gitu? Nggak ada cicak bunuh diri. Makanya Allah paling benci orang yang mengambil kesimpulan hidup dengan bunuh diri. Benci. Kesiksa aja dunia dan akhirat itu. Yang ketiga, ini profil yang harus kita punya. Yang suka kita di dalam doa iftitah kita baca. Inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Maka profil manusia yang ketiga adalah siap hidup dan siap mati. Maka kita siap hidup karena Allah dan siap mati pun di jalan Allah. Mau teman-teman gimana juga udah pasti bakal kembali sama Allah. Tinggal gimana caranya, saya pengen bahagia di dunia ini. Nah ini kita akan temukan polanya brother and sister Villa. Kalau mau ketemu pola yang pertama, maka belajarlah kemudian dari hal yang pertama. Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau teteh yang di belakang kehujanan, merapat ke sini aja ya. Aku nggak pengen kamu kehujanan. Bawa jaket nggak? Kalau nggak bawa nanti bawa aja hoodie aku. Nah teman-teman, lihat titik akhir yang ingin diperkenalkan sama Allah. Ini simpen nih baik-baik. Alladzi khalaqal mauta. Kata Allah lihat, alladzi khalaqal mauta.
Sesungguhnya kamilah yang telah menciptakan kematian. Titik akhirnya Allah perkenalkan. Hei manusia, ingat semua dari kita ini bakal meninggal. Bakal mati juga akhir-akhirnya. Maka siapkanlah yang terbaik untuk kemudian menghadapi kematian ini. Jangan ngabisin waktumu untuk sesuatu yang kemudian gak penting, yang justru bakal ngejauhin kamu dari aku. Kalaupun kamu sakit hatinya juga sementara, dah dunia namanya juga. Tapi nanti kalau sudah kematian, kamu akan berjumpa dengan perjumpaan akhirat, yang kalau sakit selamanya, kalau bahagia selamanya. Maka kalau di dunia ini, jadikan sakitmu pun membahagiakan, jadikan bahagiamu pun menjadikan sebuah ujian peringatan bagimu. Jadi terbalik ya. Kalau dikasih sesuatu yang gak mengenakan kita merasa bahagia. Kalau dikasih sesuatu yang mengenakan kita jadi mawas, hati-hati. Di dalam ujian, di dalam pujian itu ada ujian, hati-hati aja. Sering-sering dibilang cantik, hati-hati aja. Jadi penyakit. Apalagi sering dibilang ganteng sama laki-laki, jijik itu. Bang Adin ganteng banget, kata Bang Adin, so sweet kan jijik. Kan ada fitrah di wanita sama laki-laki yang beda. Wanita itu kalau pegangan sesama wanita nggak masalah. Iya nggak? Wanita pegangan gini, jalan bareng, ya nggak? Enak lihatnya juga, so sweet banget ya bestie. Tapi aku sama Bang Adin pegangan, jalan. Kan jijik orang lihat, lihat itu, subhanallah. Ya, nauzubillah ya. Couple. Disangkanya gitu. Maka kalau fitrah laki-laki dibonceng itu gak pernah pegangan. Kalau dibonceng sama laki-laki lagi, gak pernah pegangan. Tapi kalau ahwat, dibonceng sama ahwat lagi, seru. Kalau laki-laki gitu kan, apa ya, kesannya kayak menyalahi fitrah gitu. Ini apa sih? Ada yang beda ya, laki-laki karena senengnya gitu. Nah, lihat teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Allazi khalaqal mauta. Ayo semangat dari kita buat mengingat kematian. Siapin yang terbaik dan mawas diri kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dan lihatlah kehidupan kamu hari ini. Kita bisa sehat sama siapa? Halo, Assalamualaikum. Udah Teteh, gak usah mikirin hujan, kan udah terjadi. Let it be aja. Mau hujan gimana, Allah gak usah, ya Allah aku gak bawa jas hujan, ya udahlah lewat. Itu helm aku kehujanan, paling juga basah. Nanti pas masang juga, anggap aja lagi sauna. Terapi. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Kamu bakal meninggal, ingat titik akhir kamu bakal menghadapi kematian. Pemutus segala nikmat yaitu kematian. Orang yang paling cerdas ya orang yang ingat kematian. Makanya kalau pengen, mohon maaf, kalau pengen berhenti maksiat, ingat mati aja. Halo, Assalamualaikum. Kalau ada yang nembak ke teteh, ahwat atau ke ikhwan, ngajak macem-macem, ingat mati aja. Gimana kalau saya ini meninggal? Iya Kak? Apa? Kalau ingat mati, pasti kita bakal mikir 2 kali buat maksiat. Kalau mau nonton film Korea, ingat mati. Gimana kalau saya pas lagi nonton film Korea, mati? Ditemukan seorang ahwat meninggal dalam keadaan menonton film drakor. Ada yang ini meninggal dalam keadaan teteh datang ke kajian misalkan. Coba misal ya, ada yang ketiban sound system, Gus, syahid misalkan. Coba, kan beritanya viralnya bagus. Seorang ahwat meninggal lagi datang kajian loh, itu Masya Allah perjuangan dari Banjarbaru itu, Subhanallah. Apa? Oh Banjarnegara, misal nauzubillah, insya Allah selamat teteh semua dah. Kebayang gak viralnya kayak gitu, bagus gak? Ada seorang yang meninggal lagi sholat, bagus? Ini udah laki-laki nonton film drakor meninggal lagi nonton drakor, coba. Kebayang gak diomongin tetangga dan netizen se-Indonesia. Makanya jangan terlalu sering nonton drakor deh. Kang Boni juga gak ada waktu. Banyak ngapalin Quran, hadis aku. Kayak saya gak tahu sekarang ada film baru kayak Big Mouth sekarang kan yang baru ya. Itu keren juga. Big Mouth itu. Terus kemarin ada The Beauty Inside yang keren tuh. Aku suka juga. Si Jang Nara keren. Tapi ya si Minah juga ada film baru yang ngambil plot twistnya sama kayak Hamton Caca yang 16 episode yang kemarin itu ya. Itu keren juga. Itu saya gak sengaja aja sih.
Apalagi gosip. Gak usah, gak punya waktu kita. Lagi nonton gosip meninggal, gak usah ngurusin. Marsanda kemarin pengobatan di Amerika Serikat dibayarin sama Raffi Ahmad 300 juta biayanya. Kemudian Nikita Mirzani ditangkap keluar dari mall, sekarang udah dibebasin lagi dengan ketentuan syarat bebas bersyarat. Akhirnya kemudian di penjaranya lokal. Kemudian ada lagi kasus lagi Sule sudah cerai sekarang dengan Natali. Kemudian Natali sekarang di endorse sama Eko ya, di manajemennya Eko Patrio. Saya juga nggak terlalu ngikutin yang kayak gitu. Nggak ada waktu, apalagi bola kemarin ya. MU kalah 4-0. Aduh nggak ada waktu. Fokus aja lah kita mah. Makanya lihat kata Allah, kata Rasulullah Muhammad SAW. Apa Pak? Kata Nabi Muhammad SAW. Min husni samimari tarkuhu malayang. Di antara kebaikan seorang muslim itu meninggalkan hal-hal yang gak bermanfaat. Kalau kau pengen nonton drakor, masih seneng nonton drakor, coba atur waktunya. Masa tiap hari nonton drakor? Itu nonton atau candu? Mau nonton tuh dapat ilmu apa gitu dari situ? Bukan ilmu bucin. Makanya kalau ahwat nonton drakor, laki-laki nonton film porno, yang akan keluar free sex. Kenapa? Yang wanita pengennya diromantisin kayak drama cinta, yang laki-laki pengen mengekspresikan luapan dari nafsu cintanya. Maka kalau hubungan antara laki-laki dan wanita sebelum pernikahan yang munculnya ya hawa nafsu, pasti itu. Kalau teman-teman ada di fase itu hari ini, coba tanya teman-teman, tanya sama pacarnya, kamu sebenarnya serius gak sih sama aku? Aku serius. Serius menjamah aku kan sebenarnya, coba aja gituin. Pasti dia bilang, enggak loh, aku enggak sehina itu kali. Tapi nanti kalau ada momen kamu bakal apa sih? Bakal dipegangin. Alhamdulillah. Stop aja kalau pasang. Bakal dibegituin. Kenapa? Serius aku mah. Kan aku suka bilang, bahwa nanti yang selalu jadi korbannya siapa dalam percintaan yang salah itu? Cewek atau cowok? Lemah banget kalau cowok jadi korban. Antum kurang buaya gitu. Jangan memalukan kaum kita loh gitu. Laki-laki tuh kalau diputusin gentle gitu. Kita tuh nggak boleh diputusin dengan cewek terus kita yang kamu tega. Nggak boleh. Kalau diputusin sama cewek nanti bilangnya gitu. Aku emang nunggu banget diputusin sama kamu. Dengar ya. Aku tuh sebenarnya cuma main-main aja sama kamu. Dan kamu harus sadar bahwa kamu adalah selingkuhan aku sebenarnya. Oh gitu ya. Ternyata kamu bener ya. Aku tuh udah firasat banget. Aku gak suka sama kamu. Aku minta putus. Oke, fine. Kita putus. Dan aku bahagia banget putus dari kamu. Kamu udah laki-laki brengsek. Bodoh amat. Sugeng rawuh. Langsung begitu pulang, masuk kamar, tutup pintu kamar, baru di situ. Nangisnya sendiri, kehinaan pun ditelannya sendiri. Ini bikin update status, kau nggak pernah bisa ngerti aku. Slide kedua WhatsApp-nya, aku tuh pengen banget balikan sama kamu. Aku banyak yang main jelasin sama, hina. Wanita juga jangan kayak gitu. Jangan dikejar-kejar laki-laki yang nggak mau sama kamu atau nyakitin kamu Fine, selesai semuanya. Fokusnya gimana? Udah aja. Fokus dengan kesendirian. Perbaiki hubunganmu dengan Allah. Ketakwaanmu dengan Allah. Laksanakan perintah Allah yang belum kita kerjain. Kerjain perintah Rasulullah SAW. Kemudian ikuti Rasulullah SAW yang belum kita kerjain juga. Dan mulai kemudian memperbaiki diri secara bertahap. Berproses pelan-pelan. Namanya juga belajar. Terus gimana Kang masalah jodohnya Kang? Gak usah ditanya ke ustadznya. Ustadz jodoh aku di mana ya? Download aja di Google. Jodohnya gimana datangnya? Cara Allah itu. Fokus aja kita mah. Fokus jadi yang baik. Yakin aja. Ini syaratnya sing syaratnya satu aja. Sing syaratnya. Syaratnya satu aja. Gak perlu ke Gus Samsudin. Buat jodoh itu. Kalau pengen jodoh itu fokusnya satu aja. Apa fokusnya? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki yang terbaik itu salah satunya adalah didatengin jodoh yang terbaik. Pengen gak Ahwat punya jodoh laki-laki tampan, perhatian, soleh, tajir. Coba bayangin sama Teteh. Bayangin aja dulu karena mimpi itu memang. Kalau pengen dapetin yang kayak gini, layakkan diri kita untuk sampai di situ. Tapi kemudian kita bilang, Ahwat bilang,
Ustadz gak mungkin, Pap. Aku tuh gak mungkin dapetin laki-laki yang kayak gitu, Pap. Aku tuh bukan wanita yang baik, Kang. Aku tuh punya masa lalu yang buruk, Kang. Ya udah sih, seseorang yang tulus dalam mencintaimu, dia tidak pernah membutuhkan masa lalu. Serius. Gak usah dikorek-korek lagi masa lalu. Dia udah terluka dengan masa lalu itu. Tugas orang yang pencinta yang paling hebat, dia akan hadir di saat yang tepat, membersamai, menyayangi, dan menyertai kehidupannya. Dan dia tidak pernah melihat tentang bagaimana buruk di masa lalu. Karena bagi dirinya, masa lalu itu pembelajaran yang terbaik bagi dirinya itu. Dan tugas dia adalah membahagiakannya dan berusaha untuk mengangkatnya lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita laki-laki. Kalau lu belum siap nikah, jangan mainin hati cewek. Jadi kalau lu belum siap nikah, gak usah pura-pura ta'arufan. Kalau udah siap nikah, datang ke Murabi, kasih CV, kasih yang the best. Murabi itu tahu banget siapa yang terbaik buat kita nanti. Kalaupun itu yang terbaik ada di antara dua pilihan, baru kemudian hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat. Minta petunjuk dari Allah. Kalau udah hadir kan nikmat begitu datang, set pas ta'aruf itu. Kita udah siap, akhwatnya datengin siap. Datang akhwatnya nanti, keluar dari balik tirai. Desir pasir di padang. Ta'aruf itu nikmat lah, dah keren. Yang gak nikmat apa tuh? Maksiat. Senikmat-nikmatnya maksiat tetap akan deg-degan juga. Orang yang maksiat tuh gak pernah tenang. Coba orang yang pacaran. Orang yang selingkuh gak tenang. Suami yang suka balesin chat wanita lain aja gak tenang megang handphonenya. Apalagi suka dipegang sama istrinya. Oh gak cegang. Aku khawatir. Gimana ini? Kalau istrinya megang handphone suami. Yang tenang tuh apa? Yang tenang itu takwa. Ibadah kepada Allah yang benar. Step by step aja gak usah bilang. Duh saya belum hijabnya belum sempurna. Sempurnain aja gak usah banyak protes. Aduh saya hijabnya masih hijab lilit yang nyekek Ustaz. Ya belajar aja. Yang kalau makan bakso kecekek mati. Udah gak apa-apa. Ada yang sampai dililit sampai atas. Gak ada. Pelan-pelan. Pokoknya ketika engkau dihina, bahagiakan aja diri. Kenapa Kang? Lihat ayat Al-Mulk tadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Karena Allah pengen kemudian memberikan ujian yang terbaik dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya Allah tahu siapa yang paling terbaik amalnya. Maka ujian itu dihadirkan sama Allah. Justru aneh kalau kita nggak ngerasa diuji. Padahal dibiarkan oleh Allah pun itu ujian.